Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku, apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar IPS bersama Bu Fe. Oke, setelah kemarin di pertemuan minggu kemarin kita bahas tentang penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang penguatan ekonomi agrikultur di Indonesia. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk berdoa dulu ya, agar proses pembelajaran kita diberikan keberkahan dan juga agar bermanfaat untuk kaliannya. Oke, kita mulai ya. Di sini siapa yang suka atau pernah bermain Heyday? Nah, Heyday ini kan permainan yang berhubungan dengan kegiatan pertanian. Jadi di sini usernya itu harus melakukan kegiatan pertanian seperti menanam gitu ya, menanam sesuatu, menanam padi, menanam gandum, menanam bunga, menanam pohon gitu ya di sini. Kemudian juga kalian harus beternak. Di sini bisa beternak sapi, beternak babi, beternak domba gitu ya. Beternak ayam. Kemudian juga kalian melakukan kegiatan perikanan di sini ya, memelihara ikan gitu kan. Kemudian di sini juga kalian bisa memproses hasil-hasil pertanian dengan hasil peternakan kalian di sini gitu ya, telur-telur, kemudian susu diproduksi menjadi keju gitu kan. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang ada di Heyday ini merupakan kegiatan ekonomi agrikultur, termasuk ke dalam kegiatan ekonomi agrikultur. Kenapa? Karena di sini mencakup ada kegiatan pertaniannya, ada kegiatan peternakannya, dan ada kegiatan perikanannya juga di sini. Nah, dari gambar ini berarti apa sih pengertian ekonomi agrikultur itu menurut kalian? Silakan komen di bawah ya, menurut kalian kira-kira dari gambar yang tadi apa sih ekonomi agrikultur itu? Silakan komen di bawah ya. Sudah komennya? Kalau gitu sekarang kita ke konsep ekonomi agrikultur ya. Apa sih ekonomi agrikultur itu? Nah, ekonomi agrikultur merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian negara dengan memberdayakan sektor pertanian. Jadi di sini agrikultur itu berhubungan dengan pertanian. Nah, agrikultur itu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jadi di sini kegiatan agrikultur itu bukan cuma pertanian, tapi juga berhubungan dengan perkebunan, kemudian perikanan, peternakan, dan juga kehutanan. Jadi agrikultur itu bukan cuma pertanian ya, berkebun, kayak misalnya kebun teh, kebun jati, kebun cengkeh, kemudian perikanan laut, perikanan darat, beternak gitu ya, beternak sapi, beternak ayam, beternak kuda. Kemudian juga kehutanan gitu ya, mengambil madu di hutan, kemudian mengambil atau menebang pohon hutan produksi. Nah, itu adalah kegiatan agrikultur namanya. Nah, kemudian di sini kita lihat bagaimana sih potensi agrikultur yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu kan negaranya luas ya. Negaranya luas, kemudian juga terdiri dari pulau-pulau dan dihubungkan oleh lautan. Nah, di sini Indonesia itu terkenal tanahnya subur, terkenal menghasilkan berbagai macam sumber daya alam di sini. Indonesia itu menghasilkan buah-buahan, kemudian rempah-rempah, hasil hutan seperti kayu-kayuan. Kemudian juga di sini ada sayur-sayuran dan juga bahan bakar nabati. Jadi Indonesia itu adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang beragam dan banyak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada chart atau persentase dari penyerapan tenaga kerja. Tahun 2020 di Indonesia itu tenaga kerjanya sebagian besar itu bekerja di sektor pertanian.
Kita lihat di sini persentasenya 30% ini orang-orangnya bekerjanya di bidang pertanian di sini. Kemudian 19%-nya orang-orang bekerja di perdagangan. Dan 14% bekerja di industri. Dan sisanya lainnya itu 37% bekerjanya di bidang yang lain gitu ya. Tapi ini 37%-nya itu kecil-kecil persentasenya, sehingga yang paling besar itu adalah di bidang pertanian gitu ya. Banyaknya itu orang-orang di Indonesia angkatan kerjanya itu bekerjanya di bidang pertanian, di sektor pertanian gitu. Dan kemudian kita lihat lagi. Nah, ini adalah persentase kontribusi pendapatan negara tahun 2020. Jadi di sini seberapa besar pendapatan negara itu didapat dari berbagai sektor. Nah, kita lihat di sini 13% itu dari pertanian kontribusinya, kemudian pendapatan negaranya. Kemudian perdagangan itu 13%, industri itu 20%, dan lainnya 54%. Sama seperti yang tadi, lainnya yang 54% ini meskipun terlihat besar, tapi dia ini persentasenya kecil-kecil gitu. Banyak bidang-bidang lain tapi kecil gitu. Sehingga di sini 3 sektor yang paling memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara itu ada 3, yaitu pertanian, kemudian perdagangan, dan industri. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata pertanian itu salah satu yang paling besar gitu, yang memberikan kontribusi gitu ya. Sehingga apa? Pertanian ini adalah memiliki peranan yang paling penting dan signifikan gitu bagi perekonomian di Indonesia. Dari hasil yang tadi kita lihat, ternyata agrikultur itu atau pertanian di Indonesia itu memiliki peran yang sangat besar gitu ya bagi perekonomian negara Indonesia. Di sini tanahnya subur Indonesia itu, kemudian sebagian besar masyarakat Indonesianya bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian kaya juga akan sumber daya alam gitu, sehingga negara Indonesia itu penting sektor pertaniannya gitu ya, dan menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Kemudian juga agrikultur Indonesia itu berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Nah, tapi pembangunan sektor agrikultur di Indonesia ini sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Jadi, tingkat kesejahteraan pelaku sektor alias petaninya masih belum maksimal. Seperti itu. Kemudian pembangunan agrikultur di Indonesia itu dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Oke, potensi pertanian Indonesia itu besar, tapi pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin, sehingga sangat disayangkan ya seperti itu. Nah, kemudian kita memiliki potensi-potensi, tapi pada kenyataannya kita juga memiliki hambatan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Hambatannya yang pertama adalah skala pertanian pada umumnya relatif kecil. Jadi di sini usaha-usaha pertanian, petani-petani gitu ya yang bekerja di bidang pertanian itu umumnya relatif kecil gitu. Kemudian karena modalnya terbatas, maka ini akan berhubungan dengan nomor 1. Maka skala usahanya kecil. Kalau modalnya itu banyak atau tinggi gitu ya modalnya, maka usahanya bisa sedang sampai besar gitu. Tapi karena modalnya terbatas, skala usahanya juga relatif kecil. Kemudian penggunaan teknologinya masih sederhana. Kita masih lihat di petani-petani kita itu menggunakan cangkul, kemudian pokoknya menggunakan teknologi-teknologi yang masih sederhana gitu. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu teknologinya sudah canggih gitu ya. Kayak untuk menyebarkan pupuk atau menyiram air itu ada yang menggunakan mesin-mesin atau menggunakan pesawat terbang, helikopter dan lain-lain seperti itu. Nah, maka di sini hambatan yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang masih sederhana.
Kemudian nomor 4, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Jadi kita masih melihat pekerja-pekerja yang bekerja di bidang pertanian itu masih skalanya kecil karena umumnya tenaganya itu tenaga kerja keluarga. Jadi kalau ada petani, bapaknya petani, pasti yang ngebantuinnya itu adalah kalau nggak ibunya, anaknya misalnya atau saudaranya gitu. Jadi masih tenaga kerja keluarga itu yang dipekerjakan. Kemudian hambatan yang selanjutnya adalah akses terhadap kredit, teknologi, dan pasarnya rendah. Jadi di sini berhubungan dengan nomor 2 dan nomor 1 tadi, kenapa modalnya terbatas dan skala usahanya kecil? Karena petani itu dalam akses terhadap kreditnya, kemudian teknologinya dan pasarnya itu rendah. Petani tidak memiliki kecukupan pengetahuan untuk mengakses teknologi, kemudian juga untuk mengakses pasarnya juga masih rendah. Ketika pasar hasil pertanian itu dikuasai oleh pedagang besar, kemudian misalnya pedagang besar itu bisa saja melakukan kecurangan gitu ya, menimbun atau menaikkan harga seenaknya, nah maka itu akan merugikan petani gitu. Kemudian nomor 6, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Nah, ini sudah banyak sekali kasus di berbagai daerah gitu ya di Indonesia bahwa banyak sekali lahan pertanian atau lahan sawah yang diubah. Ada yang menjadi pabrik, ada yang menjadi perumahan, ada yang menjadi mall, ada yang menjadi kawasan industri. Nah, itu alih fungsi lahan itu tentu akan membuat hasil pertanian itu berkurang seperti itu. Dan yang ke-8, kurangnya penyediaan benih dan pupuk yang bermutu bagi petani. Tentu dalam pertanian itu benih dan pupuk sangat diperlukan, ya kan? Nah, ketika benih dan pupuk itu sulit diakses oleh petani, ya maka hasil pertaniannya akan kurang maksimal. Nah, sebaliknya, ketika petani itu bisa memiliki dan bisa mengakses benih dan pupuk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi petani, maka hasil pertaniannya akan maksimal dan akan menguntungkan bagi petani tersebut. Nah, itu adalah hambatan dalam pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia. Kemudian, ketika ada hambatan, maka harus ada cara untuk mengatasinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang strategi dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia. Ada beberapa strategi nih agar agrikultur di Indonesia itu bisa berkembang. Nah, yang pertama adalah eco-farming. Eco-farming itu adalah bentuk budidaya pertanian yang mengusahakan agar pertanian tidak merusak lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah. Jadi di sini bertaninya itu berusaha untuk tidak merusak lingkungan, ramah lingkungan gitu ya. Misalnya dengan pemberian pupuk organik gitu. Karena kan dengan pemberian pupuk kimia itu ada unsur-unsur yang merusak unsur hara di dalam tanah, merusak kesuburan di dalam tanah, sehingga di sini salah satu upayanya dengan penggunaan pupuk organik seperti itu, atau teknik-teknik lain yang berusaha agar kesuburan tanahnya tetap terjaga. Itu namanya adalah eco-farming. Kemudian yang kedua adalah distribusi pupuk. Nah, di sini kan pupuk itu tadi sudah dijelaskan bahwa sangat penting ya dalam pertanian, sangat dibutuhkan oleh petani. Nah, maka di sini pemerintah itu harus bisa melakukan distribusi pupuk ke petani-petani di Indonesia itu secara merata gitu ya. Pupuknya itu harus berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Agar apa? Agar bisa mendukung hasil pertanian yang bagus. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbaikan irigasi. Selain pupuk, tentu air itu sangat diperlukan ya dalam pertanian. Strategi yang keempat adalah intensifikasi pertanian. Nah, strategi ini yaitu dengan mengolah lahan pertanian sebaik mungkin, seoptimal mungkin untuk meningkatkan hasil produksi dengan sabta usaha tani, seperti kegiatan pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, kemudian mengendalikan hama, irigasi, kemudian pemupukan, pemanenan, pengelolaan pasca panen, kemudian pemasaran. Jadi di sini dalam sebidang tanah itu berusaha untuk dimaksimalkan agar nanti hasilnya juga maksimal.
Nah, kemudian selanjutnya adalah diversifikasi pertanian. Kalau yang tadi intensifikasi pertanian itu si lahannya dimaksimalkan. Nah, sedangkan kalau diversifikasi lahannya itu ditanami oleh beberapa jenis tanaman. Jadi bukan cuma satu jenis tanaman aja. Nah, ini untuk menghindari ketergantungan terhadap satu jenis tanaman dan juga untuk menghindari serangan hama atau kerugian dari hama. Nah, misalnya di sini seperti di gambar itu menanam cabai rawit, kemudian juga sekaligus menanam tomat sama selada di dalam satu bidang tanah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemanfaatan lahan rawa. Di Indonesia itu kan masih banyak lahan-lahan rawa gitu ya, dan akan sayang jika hanya dibiarkan saja rawanya. Nah, maka di sini dengan terobosan inovatif, lahan yang 33,4 juta hektar itu kan luas ya. Yang asalnya non produktif bisa dijadikan produktif gitu ya melalui program serasi. Program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu program Selamatkan Rawa, Selamatkan Petani. Jadi di sini petani bisa menanam atau memproduksi hasil pertanian itu di rawa tersebut. Nah, tentu rawa ini harus diolah dulu gitu ya, biar tanahnya sesuai dengan jenis tanamannya. Kemudian selanjutnya adalah pemberian alat dan mesin pertanian. Tadi sudah dibahas di hambatan bahwa salah satunya adalah teknologinya yang masih sederhana. Maka di sini cara mengatasi atau strateginya dengan memberikan alat dan mesin pertanian yang canggih atau yang modern agar bisa mendukung produktivitas petani dalam mengelola pertaniannya. Nah, kemudian di sini contohnya kayak strategi pengadaan mesin tanam pindah bibit padi. Nah, di sini itu akan mempermudah dalam menanam bibit padi. Kalau misalnya sama satu orang itu kan lama, membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, maka di sini agak lebih efisien, agak lebih mudah dan lebih cepat, maka bisa menggunakan mesin seperti itu. Selanjutnya adalah peningkatan wirausaha muda bidang pertanian. Di sini mungkin kita lebih mengenal bahwa petani itu adalah orang tua, kemudian tidak kenal teknologi dan kesejahteraannya kurang. Nah, tapi di sini kita harus bisa mengubah paradigma itu melalui usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu program PWMP atau peningkatan wirausaha muda bidang pertanian. Diharapkan perspektif petani yang jadul, orang tua, kemudian gak kenal teknologi itu bisa terhapuskan, karena program ini mengajak anak-anak muda untuk berusaha, untuk berkarya, untuk bekerja di bidang pertanian. Nah, nanti di sini pemerintah akan memberikan modal kepada anak-anak muda tersebut agar bisa mengelola bisnis atau usaha di bidang pertanian. Dan juga melalui adanya PWMP ini memberikan edukasi kepada petani-petani yang sudah ada agar bisa atau mau mengelola pertaniannya dengan lebih baik lagi menggunakan teknologi-teknologi atau pengetahuan-pengetahuan yang terbaru seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan sarana prasarana pendukung. Tentu hasil pertanian itu harus didistribusikan kan kepada konsumen dari petani. Nah, di sini sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, pelabuhan itu harus dikembangkan juga, harus ditingkatkan lagi karena bisa mendukung pertumbuhan di sektor distribusi hasil pertanian. Ketika jalannya bagus, maka dari petani sampai ke masyarakatnya itu akan lebih mudah dan juga harganya akan lebih terjangkau. Sebaliknya, kalau misalnya jalannya tidak bagus, kemudian juga pelabuhannya juga tidak bagus, maka proses distribusi dari petani ke masyarakatnya itu akan terhambat dan kemungkinan harganya juga akan mahal. Nah, itu adalah strategi pengembangan agrikultur yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kalian mengerti ya materi kali ini, dan kita lihat ada quote dari Ibu, yaitu jadilah seperti padi, semakin berisi semakin menunduk,
Sit down, be humble. Jadi di sini semoga kalian bisa mengambil manfaat atau pelajaran dari Padi bahwa ketika kita semakin berisi, kita memiliki ilmu, semakin kita memiliki ilmu yang banyak, maka kita harus rendah hati, harus tetap rendah hati. Karena sebanyak apapun ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan harus dimanfaatkan seperti itu. Nah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.